Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Seperti yang kita tahu, Nvidia tuh udah memperkenalkan AI sejak hadirnya RTX 20 series. Saat itu yang diperkenalkan tuh baru di game aja ya, yaitu soal fitur DLSS alias Deep Learning Super Sampling yang memungkinkan kita untuk ngejalanin game dengan frame rate yang tinggi karena AI. AI-nya ini adalah fungsinya untuk mengupscale resolusi game yang harusnya resolusinya itu kecil di upscale menjadi besar, tapi kualitas gambarnya tetap dipertahankan dengan image generation dari si AI tersebut. Tujuannya tentu biar frame rate dari gamenya itu bisa jadi lebih tinggi, padahal sebenarnya kita menggunakan resolusi yang lebih rendah. Makin kesini, AI itu perkembangannya sangat-sangat pesat, dan software-software pendukungnya juga udah semakin banyak, termasuk Nvidia sendiri yang menghadirkan tools dan juga software pendukung untuk AI langsung dari Nvidia-nya. Software untuk pendukung AI juga makin banyak. Nvidia bahkan juga merilis beberapa AI lokal software yang bisa kita gunakan dan bisa kita coba dengan instalasi yang sangat-sangat mudah. Karena biasanya untuk menjalankan AI lokal itu ya instalasinya cukup rumit, terutama bagi kita yang memang bisa dibilang awam lah dalam software development. Karena nggak cuma tinggal buka installer, terus next doang, abis itu software bisa jalan gitu. Website penyedia tools AI saat ini emang udah banyak banget, dan tentu semuanya itu berjalan lewat cloud alias online ya. Saking banyaknya tools yang ada di cloud, tentu privacy kita dan data kita belum sepenuhnya aman. Jadi, AI offline sebetulnya emang diperlukan pada PC atau laptop untuk hal tersebut. Semisal untuk personal use mungkin ini nggak terlalu bermasalah sebetulnya, tapi semisal kalian UMKM atau perusahaan yang ingin menggunakan tools dan memanfaatkan AI gitu sebagai toolsnya, ini mungkin bisa jadi concern ya untuk kalian. Karena ya mau nggak mau kita jadi nge-share data kita ke perusahaan tersebut, dan mungkin data kita bakalan dipakai untuk train model mereka, atau bisa aja disalahgunakan karena saking banyaknya platform AI yang bertebaran sekarang di internet, yang belum tentu kita percaya dengan suatu platform tersebut gitu, karena yang platformnya besar aja kemungkinan bisa menyalahgunakan data kita gitu, apalagi yang kita nggak tahu sama sekali. Nah, buat pengujiannya di sini gue bakalan pakai laptop gaming, bukan pakai PC desktop. Untuk laptop yang gue gunakan pada pengujian kali ini ialah Lenovo Legion Pro 5 16i RX9. Itu dikarenakan laptop ini udah menggunakan GeForce RTX 4070 laptop GPU 8GB yang secara fitur ini emang udah memadai untuk pengujian kita kali ini. Laptop ini juga menggunakan CPU dengan level paling atas Intel saat ini, yaitu Core i9 14900HX. Gue masih sebut ini adalah CPU dengan performance level teratas dari Intel karena Intel Core Ultra Series kelihatannya lebih tepat untuk laptop compact yang memanfaatkan NPU. Laptop ini juga punya 2 slot SODIMM DDR5, jadi masih sangat upgradable meski memang dimensi dan bobotnya cukup besar. Layar laptop ini juga udah memadai semisal kalian itu adalah seorang video editor atau desainer, karena layarnya ini udah punya color coverage 100% DCI-P3 dengan resolusi 2560x1600, panelnya IPS, serta memiliki dukungan G-Sync plus Optimus. Sebetulnya lebih keren kalau layarnya itu udah OLED panelnya, karena laptop ini udah masuk di level harga 30 jutaan ya. Dan untuk I/O-nya juga ini kalian nggak perlu masang-masang dongle lagi, karena jumlah USB dari laptop ini tuh udah sangat-sangat banyak meskipun memang belum ada USB 4 ataupun Thunderbolt. Secara bobot dan dimensi memang ini bukan laptop yang bisa dibilang super compact, ukurannya itu masih standar-standar aja untuk ukuran laptop gaming ya. Tapi laptop ini belum bisa disebut sebagai desktop replacement juga. Ya kalau kalian ngerasa ini mau dijadiin desktop replacement sebetulnya nggak apa-apa juga gitu. Tapi biasanya kan desktop replacement itu justru ukurannya lebih bongsor lagi, dan spesifikasinya terutama di bagian GPU itu biasanya pakai 4080 atau bahkan 4090. Tapi kalau ini ukurannya menurut gua masih fine aja sih. Bobot yang besar ini juga menunjukkan bahwa Lenovo itu cukup serius dengan cooling system mereka ya, yang mana saat gua tes itu Core i9 14900HX-nya memang sempat nyentuh ke TJ Max saat turbo boost, itu normal, tapi setelahnya dia bakalan sustain di bawah 80 derajat Celcius bahkan. Ini menurut gua sangat-sangat sakti, karena laptop itu saat itu berjalan di mode performance. Dan untuk GPU-nya, si RTX 4070-nya ketika gue stress test dengan 3D Mark Firestrike Ultra Looping, itu dia hanya berjalan di sekitar 70-an derajat Celcius aja pada mode performance-nya. Jadi cooling system memang Lenovo Legion gue udah bisa bilang nggak bisa diraguin lagi deh. Nah, untuk pengujiannya tentu gue bakalan fokus lebih banyaknya itu ke fitur-fitur AI seperti yang gue sebutkan di awal ya. Di sini gue bakalan bagi ke beberapa kategori, yaitu ada AI for creating, ada AI chatbot, AI for stream, habis itu ada AI for gaming. Semuanya AI. Yang pertama itu adalah Stable Diffusion ya. Ini adalah performance benchmark aja, seperti yang kalian udah biasa lihat kalau gue lagi nge-review laptop. Di sini untuk
RTX 4070 laptop, jika gua menggunakan Tensor RT, dia bisa nge-generate image dalam waktu sekitar 4 detik per image-nya. Angka ini sebetulnya nggak terlalu berbeda jauh dari RTX 4060-nya. Lalu selanjutnya adalah NVIDIA Broadcast. NVIDIA Broadcast ini adalah fitur di mana kita bisa ngatur-ngatur kamera, speaker, dan juga mikrofon. Di sini gue udah menggunakan webcam bawaan dari Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 yang punya resolusi Full HD ya. Di sini ada beberapa fitur efek yang bisa kita gunakan, misalkan seperti background blur, background replacement, ada auto frame juga, ada noise removal, ada vignette, ada eye contact juga di sini ya. Kalau eye contact itu nanti ketika gue ngelihat layar maksudnya, itu mata gue bakalan tetap rasanya seperti ngelihat ke kamera. Bahkan efeknya di sini nggak cuma satu, kita bisa tambahin lagi di sini seperti auto frame misalnya. Nah ini dia udah bakalan langsung bisa dapat 2 efek di sini. Lalu untuk mikrofon itu ada noise cancelling. Di bagian speaker juga itu ada noise cancelling untuk NVIDIA Broadcast. Ini kita bisa masukin ke OBS semisal kita mau pakai untuk streaming. Lalu ada NVIDIA Canvas juga ya, yang mana kita bisa membuat sketsa sederhana yang membantu untuk memvisualisasikan coretan kasar menjadi sebuah gambar. Memang nggak jadi gambar yang 100% perfect gitu dan kalian bisa pakai, tapi ini bisa menjadi semacam storyboard atau mungkin bisa kalian lanjutkan untuk digital art kalian. Semisal kalian memang sebetulnya bisa gambar tapi lagi kehabisan ide dan pengen coret-coret aja gitu. Yang gue seneng sebetulnya itu ada di AI chatbotnya, yaitu adalah Chat with RTX. Karena jujur aja ini banyak yang bisa gue manfaatkan. Di sini gue udah buka untuk Chat with RTX. Untuk cara instalasinya itu gampang banget. Kalian ya kayak instalasi software aja, tinggal next doang. Jadi kelar gitu, tungguin downloadnya selesai. Dengan Chat with RTX ini kalian bisa memanfaatkannya untuk personal asisten kalian ya. Jadi kalian mau tanya-tanya di sini itu bisa-bisa aja. Mau diskusi di sini, mau riset di sini itu bisa-bisa aja. Bahkan kalian bisa untuk simple coding, bahkan mengkoreksi codingan itu bisa dengan Chat with RTX. Contohnya di sini misalkan gua bikin make simple code HTML for calculator. Ya, di sini dia bakalan bikinin untuk kalkulator ya. Nah, ini codingannya udah jadi, yang mana ini menggunakan HTML, kita bisa langsung coba aja nih. Kita paste di sini, kita coba kira-kira bisa jalan gak nih ya. Ininya all file calc.html. Kita bakalan cobain hasil codingannya. Nah, ini udah ada simple kalkulator, kita coba aja 1 ditambah 9. Apakah hasilnya 10? Hasilnya langsung keluar di sini hasilnya 10. Jadi ini benar-benar bisa dimanfaatkan. Nggak cuman itu aja, kita juga bisa misalkan ngekoreksi codingannya. Sekarang gue bakalan clear lagi Chat with RTX-nya. Abis itu kita ganti nih datasetnya dari AI model default menjadi folder path. Dimana jika kita menggunakan folder path ini, dia tuh bakalan pakai dataset yang kita punya sesuai dengan folder yang kita pilih. Jadi folder yang kita pilih itu misalkan contohnya misal kalian lagi mau ngejalanin tesis atau mau ngejalanin skripsi. Kalian punya banyak jurnal yang harus kalian baca dan harus kalian riset. Kalian bisa minta bantuan si Chat with RTX sebagai teman diskusi kalian atau teman riset kalian. Contohnya di sini gua udah masukin folder jurnal, yang mana folder jurnal di sini udah berisikan sekitar 115 dokumen ya, yang isinya tuh semuanya adalah jurnal yang berhubungan dengan supply chain management. Oke, semisal gua mau nanya how does AI helps with risk management? Nah, nanti Chat with RTX bakalan ngasih jawabannya. Dan gak cuma itu aja yang menarik, nanti setelah dia selesai ngejawab, kita langsung mendapatkan referensi dari file jurnal mana ya alasannya. Ini nggak cuma tanya jawab satu arah aja, tapi ini juga bisa jadi bahan diskusi. Misalnya, gua pingin nanggepin bagian jawaban dari si Chat with RTX itu bisa juga. Atau kalian mau ke pertanyaan selanjutnya yang masih berkaitan, itu bisa juga. Misalkan based on that answer, is there a way
to help supply chain risk with AI. Karena memang kebetulan jurnal yang dikumpulkan di sini juga berkaitan dengan AI. Yes, based on the provided context information, AI can help bla 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 bla. Jadi ini fungsinya bukan untuk nyontek ya, tapi memang untuk mendiskusikan dan memang betul-betul kita berasa ada teman risetnya dengan Chat with RTX ini. Nggak cuma ngegabut sendirian bacain ratusan jurnal untuk ngerjain skripsi atau tesis kalian. Di sini juga bahkan dikasih lagi tuh referensinya, semisal ada referensi baru yang memang terkait dengan itu. Gua tanya lagi di sini, what does misalkan ya, supply chain management risk ada lagi jawabannya. Ini benar-benar bisa ngebantu terutama buat kalian mahasiswa-mahasiswa semester akhir. Semisal kalian mau ngerjain kayak begini. Apalagi kan biasanya juga rata-rata ada juga beberapa tesis yang memang dikerjain itu harus bahasa Inggris. Jadi lebih oke juga untuk melatih bahasa Inggrisnya. Memang untuk bahasa, si Chat with RTX ini masih terbatas dari bahasa Inggris dan juga Chinese aja. Belum tersedia untuk versi bahasa Indonesianya. Tapi kedepannya nggak menutup kemungkinan ditambah-tambahin lagi untuk language model yang ada di sini. Semisal menggunakan bahasa Indonesia atau bahkan menggunakan Whisper. Karena di sini juga belum ada untuk voice ya, untuk Chat with RTX ini. Jadi memang masih based on text aja. Kalau kalian pakai Chat GPT sebetulnya bisa pakai GPT, tapi ya tentu kalian harus berbayar. Ada yang versi gratis, tapi sekali lagi data kita ratusan jurnal yang kita kumpulin itu nggak tahu nanti dipakainya buat apa. Kayak begitu. Kalau AI for Stream ini kita bisa memanfaatkan yang namanya RTX Super Resolution. Ini udah include di dalam NVIDIA Control Panel ya. Gunanya untuk mempertajam kualitas video yang ditonton dengan resolusi rendah. Semisal kalian lagi ada di luar gitu, terus kalian punya batasan sama koneksi karena jadinya koneksinya pelan, ya kalian bisa manfaatin ini untuk mendapatkan experience lebih. Untuk tools dari NVIDIA-nya sebetulnya kalian nggak perlu ribet-ribet ya nyarinya, karena sekarang NVIDIA udah punya portal yang namanya NVIDIA App. Dimana di bagian bawah itu ada Discover, kalian udah bisa ngelihat ada GeForce Now, ada NVIDIA Broadcast, ada NVIDIA Omniverse, NVIDIA Canvas, iCAD, FrameView, dan lain-lain. Itu kalian bisa cek aja di situ dan kalian juga bisa mendapatkan fitur untuk nge-tuning game yang udah kalian install. Kalian pengen setting-settingan in-game-nya itu kayak bagaimana, kalian ya bisa langsung setting di situ. Lalu AI for Gaming, tentu ini berkaitan dengan yang namanya DLSS. Mulai dari DLSS pertama hingga DLSS 3 atau Frame Gain, itu sekarang udah disediakan sama NVIDIA beserta dengan game pendukungnya. Contohnya seperti di Cyberpunk 2077 ini yang memiliki kemampuan frame rate yang berbedanya jauh sekali jika kita menggunakan resolusi native dan juga menggunakan DLSS 3 frame generation. Lalu pada game-game lain juga yang udah mendukung DLSS frame gain ini bisa dimanfaatkan. Misalkan contohnya seperti Hogwarts Legacy, game yang terkenal berat tapi kalau pakai DLSS frame gain, kalau kalian pakainya itu mode quality, itu kualitas gambarnya hampir nggak berasa kayak native aja gitu, mirip-mirip. Kalaupun belum ada frame gain juga ini tetap bisa menambahkan performa ya. Contohnya misalkan kayak di Horizon Zero Dawn yang masih menggunakan DLSS 2. Kalau kalian pakai mode quality juga kalian bisa mendapatkan benefit tambahan performance yang luar biasa baik menurut gua. Oke, sejauh ini sih memang fitur favorit gue ada di Chat with RTX ya, ketimbang yang lain-lain. Karena yang lain-lain itu ya gue udah sempet ngerasain dan honeymoon phase-nya itu udah lewat lah. Contohnya kayak DLSS gitu yang sekarang masih tetap dipakai, masih tetap dimanfaatin dan gue juga senang sama itu. Tapi untuk yang baru-baru kayaknya Chat with RTX ini punya potensi yang sangat-sangat oke menurut gue untuk diimplementasikan pada AI PC seperti laptop yang gue pakai ini. Nah, kalau kalian tertarik dengan laptop yang gue pakai ini, yaitu adalah Lenovo Legion Pro 5 16i-RX9, kalian bisa mendapatkan laptop ini melalui marketplace dengan harga sekitar Rp33.999.000. Itu yang bergaransi resmi dari Lenovo Indonesia selama 3 tahun, yang memiliki accidental damage protection 3 tahun juga, dan Legion Ultimate Support. Jadi kalau kalian tertarik dengan laptop yang satu ini dan pingin cobain fitur-fitur AI-nya juga, kalian bisa cek di kolom deskripsi untuk link pembeliannya. Kira-kira fitur AI mana dari NVIDIA yang menurut kalian paling menarik dan bisa kalian manfaatkan? Khususnya untuk fitur-fitur AI yang memang disediakan langsung sama NVIDIA. Karena kalau kita bicaranya AI lokal, sebetulnya itu banyak banget kok. Meskipun ya cara instalasinya cukup ribet. Ada yang nggak ribet sih, contohnya misalkan pakai launcher yang namanya Pinocchio. Mungkin kalau kalian penasaran dengan launcher tersebut, gue bakalan bikin di video berikutnya semisal kalian tertarik. Jangan lupa subscribe, gue Subki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.